Pemirsa, dimanapun tim percaya nggak percaya mengungkap sebuah lokasi misteri, di sana juga kita menemukan adanya fenomena alam gaib. Tadi saya melihat orang berdiri dengan marah dan kebetulan di sebelahnya itu ada seperti tempat kerajaan gitu. Ini saya tertarik dengan ada satu lubang di sini Pak Leni. Dari Betul, tadi betul. mata saya ditarik untuk Betul, melihat betul. ke situ terus Pak. Memang perempuan itu yang tadi kita bahas begitu saya sampai, sebenarnya tadi dia duduk di atas tembok ini ya, terus dia menyingkir lari ke situ. Selamat malam pemirsa, masih bersama saya Artseti Bilbina. Kedewasaan berpikir dalam bertindak memang merupakan salah satu cara untuk kita lebih bisa menerima apa yang berada di luar logika kita. Hanya dalam tayangan Percaya Nggak Percaya malam ini kami akan mengajak Anda untuk sedikit lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak untuk bisa menerima apa yang terjadi di sekitar kita. Pemirsa, saat ini saya dan tim PNP berada di sebuah lokasi yang dulunya adalah sebuah pabrik keramik. Sejak tidak digunakan, pabrik ini yang berada di daerah Cikarang sering sekali menimbulkan fenomena-fenomena misterius. Kira-kira fenomena apa yang akan kita tangkap? Ikuti perjalanan saya bersama Pak Leo dan tim PNP. Tempat pemakaman umum yang dipugar menjadi sebuah pabrik pasti tidak saja meninggalkan kesan seram terhadap tempat itu. Mungkin karena arwah-arwah dari pemilik makam itu tidak terima atas perlakuan terhadap tempat mereka dulu. Sehingga mereka cenderung mengganggu dan menampakkan keberadaannya dalam bentuk sosok yang menakutkan. Menurut kesaksian beberapa orang, sering ditemukan berbagai macam benda aneh di dalam pabrik itu. Ular berkepala dua, cemeti berkepala naga, arca-arca, akik pancawarna, bahkan warga mes pabrik itu sering melihat cewek bisa terbang dengan lengkingan tertawa yang menakutkan. Apa yang terjadi di pabrik yang ada di daerah Kampung Pagaulan ini? Pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi dan kita akan langsung membahas kira-kira fenomena apa yang terjadi di lokasi ini. Baik, Pak Leo, selamat malam Pak Leo. Selamat malam. Kita udah ada di lokasi, kita di tengah-tengah tempat bekas pabrik keramik ini dan kira-kira dari awal Pak Leo berdiri dan kita mulai berbicara ini, fenomena apa yang Pak Leo udah rasakan di sini Pak Leo? Begini, ini yang pasti penuh ya Mas Sasa. Penuhnya kenapa saya katakan penuh karena ini luasnya kalau saya tidak salah dari informasi 12 hektar. 12 hektar itu suatu yang sangat luas sekali. Jadi dari perjalanan kita mulai masuk sampai ke dalam sini, kalau saya lihat ya, memang ini komunitas dari alam yang dikuasai oleh ya seperti biasa dikuasai oleh jin, kita katakan begitu. Walaupun beberapa penampakan yang mereka lakukan selalu berubah wujud. Jadi banyak sekali dari bagian dari tempat ini, tanah ini yang rupanya sudah katakan terkontaminasi dalam tanda kutip, terkontaminasi dengan alam spiritual. Jadi jarangnya tempat ini dilalui orang. Rupanya itu juga menambah satu kesan angker tersendiri ya, dengan tidak minimnya penerangan, tidak ada lampu dan lain sebagainya yang seperti kita rasakan. Dan seperti biasa kita sudah mulai merasakan satu perubahan atmosfer udara. Jadi kalau pemirsa di rumah tahu kan kita ada di alam terbuka sekarang ini ya, dan betul-betul terjadi perubahan udara yang luar biasa, terasa panas. Nah Pak Leo, kebetulan kita sudah ditemenin sama teman kecil kita ini Dimas. Nah Dimas, pertama Dimas masuk ke sini, Dimas sudah mulai ngerasain apa? Tadi saya lihat makhluk perempuan, dia itu lari dari arah sana. Tadi saya melihat orang berdiri dengan marah dan kebetulan di sebelahnya itu ada seperti apa ya, tempat kerajaan gitu.
Di sebelah mana tempat kira-kira? kerjaan di situ loh. Pak Leo, sekarang kita menuju ke lokasi mana lagi Pak Leo? Kita coba pindah ke tempat cerobong asap. Cerobong ya. asap di sebelah situ. Iya. Saya tertarik tempat itu. Ayo. Pak Leo, ini kita sekarang berada di masih satu areal dari pabrik keramik. Tepatnya ada di belakang kita ini ada cerobong asap. Ya. Nah, di sini menurut ceritanya Pak Leo, ini sering sekali pemunculan terjadi di sini. Salah satunya adalah sosok wanita Pak Leo. Iya, iya. Nah, mungkin secara supranatural Pak Leo bisa melihat dan juga menceritakan gimana nih. Sebetulnya begini. Ini banyak sekali kuburan-kuburan tua, kalau saya bilang nisan-nisan tua yang terpendam di bawah tanah. Oh, sebelum ini dibangun ya. Dibangun. Ini di sekitar sini ada mungkin hampir sekitar 17, 18 nisan. Di ujung situ juga ada. Di area ini cukup banyak, tapi sudah terpendam di kedalaman sekitar 8 sampai 10 meter di bawah permukaan tanah. Nah, perempuan yang Anda maksud di sini adalah jemaah ya seperti biasa. Lokasi ini dikuasai oleh bangsa jin, kalau saya katakan, alam jin yang mampu merubah wujud. Salah satunya berubah menjadi wanita yang seperti Anda ceritakan. Sering sekali bajunya ganti-ganti Mas, kadang baju putih ya, kadang pakai seperti kebaya, Nah, ini terusan segala macam. apa yang menyebabkan dia bisa berganti-ganti baju ini? Biasanya kan soalnya kalau ada penampakan, kemampuan untuk itu saya rasa sangat dikuasai oleh alam jin ya. Mereka mampu merubah apapun sesuai yang mereka mau. Jadi kalau sekedar bicara penampilan, kostum, saya pikir mereka bisa berubah wujud. Tapi memang mayoritas perempuan banyak. Di ujung situ ya, dekat ini, nah alang-alang itu yang ada senter itu ada kakek-kakek tua. Nah, orang tua tetapi dengan badan tidak terlalu tinggi, bungkuk ya, membungkuk dengan postur muka yang keriputnya, matanya dan daging tumbuh di mukanya itu yang membuat suasana seram sekali gitu ya. Nah ini maaf Pak Leo, sebelum diteruskan, itu pernah Pak Leo sampaikan juga bahwa ini berarti ini adalah wujud dari jin juga ya Pak Leo? Karena kita pernah beberapa kali kita jalan. Iya, kadang ada penampakan seperti itu. Nah itu ada di pojokan sana. Sekarang ada Pak Leo? Ada di pojokan sana. Dia menatap kita Pak Leo? Tidak, dia membuang muka ke arah kiri. Dan dia jalan muka. apa? Tidak, dia diam di situ, tapi dia membungkuk, dia membelakangi kita. Nah, beberapa dekade ke belakang, rupanya di salah satu tempat ini sekitar tahun 1943 sampai 1945 ya, kurun waktu 43 sampai 45, di ujung utara tempat ini, di ujung sana, ujung utara tempat ini pernah berdiam bermukim seorang yang punya kepandaian yang cukup tinggi kalau saya katakan secara spiritual. Beliau punya beberapa pusaka. Pusaka ini dalam bahasa spiritualnya mukso, Mas. Muksa ini hilang gitu ya, lenyap. Nah, terpendam di arah sana, utara sana. Ada batu mustika, ada cemeti, betul, ada keris, dan ada satu sabuk sebetulnya. Satu sabuk yang cukup bagus ya, dari kulit macan, dan di ujungnya itu ada batu mahkotanya. Itu masih terpendam di ujung sana. Ya, waktu yang tepat dengan tenaga yang cukup, orang akan mampu mengangkat itu. Barusan tadi ada suara Mas dari yang sana Mas. Dari balik ini, dari balik tembok ini. Benar. Ada suara. Dari sini Pak Leo. Jadi ada Saya suara. tertarik di sini ada. Sebetulnya sepanjang perjalanan kita tadi itu banyak Mas. Harus ada suara perempuan ketawa, terus ada suara laki-laki. Cuman ya itu mereka tidak sempat untuk menampakkan diri secara. Ini saya tertarik dengan ada satu lubang di sini Pak Leo. Dari tadi mata saya ditarik untuk melihat ke situ terus Pak. Memang perempuan itu yang tadi kita bahas, begitu saya sampai, sebenarnya tadi dia duduk di atas tembok ini ya, terus dia menyingkir lari ke situ. Nah ini di belakang ini pun ini semacam kerajaan Mas. Iya, tadi, kerajaan jin kalau kita sebut begitu. Sekarang kita ada di lokasi yang dekat cerobong ini Pak Dimas. Nah dari tadi beberapa kali kan Dimas selalu melihat ke arah bagian sini, menunjuk sama ke arah pohon yang ada di belakang kita ini Dimas. Nah Dimas sekarang rasain apa di sini Dimas? Jadi pas jalan ada suara bayi. Bayi. Tadi saya juga ngeliat sosok wanita. sekarang ada di mana wanita itu? Iya di situ. Wanitanya ada sekarang? Itu di pohon besar itu ya. Yang mana? Yang di balik situ? Pohon besar itu di balik rumput-rumput ini ada pohon besar itu sekali tuh. Dia duduk di kayu-kayu
kakinya berayun-ayun. Dia memegang kayunya sampai yang ke atas itulah. Pak Leo, secara spiritual Pak Leo bisa menjelaskan history dari tempat ini, kenapa bisa yang tadinya adalah pabrik keramik yang banyak pekerja tuh kosong dan jadi tempat kayak seperti ini, Pak Leo? Sebelum pabrik ini berdiri, dasar tahun 50-an, 60-an, saya katakan banyak sekali kuburan-kuburan tua di sekitar tempat ini. Ada kejadian tragedi yang menelan korban jiwa, seorang wanita yang mati bunuh diri. Terus ada satu lori yang juga pernah meminta korban orang di depan. Ya. Jadi akumulasi dari kejadian-kejadian ini ditambah kemudian dalam kurun waktu sekian tahun ke belakang ini tempat ini tidak dihuni. Anda bayangkan 12 hektar ya tempat yang tidak dihuni, katakan dengan bangunan-bangunan yang keadaannya terbengkalai, malahan beberapa sudah rubuh, dan itu menyimpan satu fenomena spiritual tersendiri. Jadi dimanapun ada, di balik ini pun rumah gardu listrik ini pun ada fenomena itu. Jadi ya berjangkit, katakan mereka. Anda bayangkan alam terbuka begini, ya, fenomena spiritual yang jelas dikuasai oleh alam jin yang bisa merubah wujud menjadi apapun. Nah itu yang terjadi, akumulasi dari peristiwa itu. Dan saya ngerasa ada sedikit tekanan di. Ya, Anda malam ini yang saya katakan Mas Arsa harus konsentrasi, harus jangan terpecah-pecah karena mungkin Anda sendiri katakanlah memang kondisi badan tidak begitu fit saya lihat malam ini, jadi memang pressure yang Anda rasakan itu memang luar biasa sekali, dan mengarah ke Anda memang. Pak Leo, tadi kalau saya boleh cerita, saya tadi ada suara tadi Pak Leo. Peringkat saya banyak banget. Betul. Tapi sekarang ini sudah berkurang. Ya. Lah ini paling saya tadi bantu sedikit untuk Anda bisa insya Allah kita sama-sama bisa konsentrasi dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik lagi ke lokasi yang lain Pak Leo. Baik. Pak Leo, sekarang kita ada di depan ini empang nih Pak Leo. Nah, menurut ceritanya juga ini empang ini sudah memakan korban. Ada 2 anak laki-laki yang sering main di sini, sedang main di sini. Mereka tenggelam, tapi mereka nggak timbul karena ini kira-kira dalamnya 7 meter. Ternyata pas dicari mereka ditemukan di dasar tertahan empang, di belakang. Dan juga ada bapak-bapak yang sudah tua meninggal juga di sini. Dan itu ya cerita-ceritanya menurut orang-orang itu begitu. Sempat kurun waktu beberapa puluh tahun yang lalu empang ini terkenal minta korban, kita katakan. Ada penunggu kalau disebut oleh warga sekitar. Tapi kalau saya katakan ini aktivitas spiritualnya sekarang tidak terlalu banyak. Tidak terlalu heboh seperti yang dibicarakan orang. Tetapi memang kalau namanya musibah, ya, apapun yang mereka alami itu walaupun secara faktor X-nya ada pengaruh secara spiritual tapi tidak dominan, tidak terus dikatakan ini angker atau bagaimana, tetapi memang apa maksud saya secara mata batin kalau kita melihat tempat ini ya memang ada, katakan dalam tanda kutip penunggu ya alam jin yang menguasai kehidupan di sekitar empang ini. Jadi dia tidak mau diperlakukan jorok ya, mungkin dikencingi sembarangan, orang buang air sembarangan. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang-kadang menyebabkan rangkaiannya, akibatnya kemudian terjadi musibah semacam itu. Jadi anak-anak itu memang tidak timbul, jenazahnya ke permukaan karena tertahan di bawah ya, tertahan di bawah dengan satu kekuatan spiritual ya, katakan dalam tanda kutip ada penunggu lah. Tapi kalau saya pikir dasawarsa belakangan ini aktivitas secara spiritualnya sangat menyurut sekali dan terkesan malahan sudah tidak terlalu dominan dibandingkan 20 tahun, 25 tahun yang lalu ya. Karena mungkin sudah digunakan aktivitas ini ada sedikit rumah terapung. Ya, betul. Untuk menjaga supaya tidak angker gitu Pak Leo, dan ini juga dikasih pagar. Ada ikan satu yang unik di empang ini, unik sekali ikan ini, panjang sekitar hampir 4,5 meter kalau sekarang kan, sirip-siripnya seperti bercahaya, berkilau-kilau gitu, seperti mutiara begitu, tapi munculnya tuh waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu. Tapi tidak semua orang yang menyaksikan itu terus akan mendapatkan pertanda baik, kadang-kadang juga menemukan satu musibah gitu ya. Oh, jadi permunculan dari si ikan ini bisa biasanya apa hal yang baik, hal yang buruk ya. Biasanya begitu. Nah, Dimas, kalau Dimas ini sekarang lihat apa Dimas di sini? Apa yang Dimas rasain? Ya, tadi rasain saya di situ.
penampakan laki-laki berdiri tegak dengan penampakan marah. Semua tubuhnya atau mukanya atau kepalanya itu semuanya berdarah. Dia lari ke arah empang ini. Ke arah empang. Dari sisi resep. Oh, masuk ke empang. Nah, Ya? masuk ke empang. Kita lihat ke lokasi lain nih Dimas ya. Ya. Ya Pak Leo, kita jalan lagi Pak Leo. Pemirsa, berikut penuturan beberapa saksi yang pernah mengalami kejadian misteri. Oh, saya kalau sering lihat kan kalau di depan tuh ada orang baju putih. Nah, kita lihat jalan. Kalau jalan kita nyampe sini itu tahu-tahu tidak ada. Putihnya kayak itu pocongan. Kira-kira 2 meter, kadang-kadang tuh rendah gitu. Mukanya kelihatan, mukanya tuh kayak orang apa gitu, kayak orang kebakar gitu. Kalau ular itu biasanya kan ada nyala. Kayak lampu nyala begitu. Tahu-tahu kalau kita lihat kan udah nggak ada gitu. Itu sering segede inilah paha. Ya ganggunya ya kadang-kadang saya minta tolong lepas gitu. Yang pertama kali itu harimau putih di sana dekat Gardu. Harimau loreng itu dekat samping kantor. Saya rasa ya itu harimau siluman. Lalu di samping itu yang sering nampak itu yang namanya Neneng. Neneng itu karena pernah nyurupi karyawan sini, Mbak. Nah ya, ini Mas Arsa. Iya Pak Leo. Ini apa tempat mungkin yang dulu dipakai untuk satu sarana peribadatan ya. Satu sarana peribadatan. Jadi kalau saya pikir ini merupakan satu lokasi ya untuk memuja sesuatu ya katakan untuk berdoa lah, berdoa. Tapi di sekitar tempat ini banyak pusaka ini Mas, di sekitar tempat ini. Kita Dan ini ceritanya Pak Leo, sebelum ada bangunan yang sekarang di sini ini Pak Leo, ini dulunya di bawah ini memang ada kuburan Pak Leo. Oh iya betul. Nah, di bawah pohon ini Mas banyak sekali benda-benda yang salah satunya tadi yang seperti ditemukan oleh salah satu penduduk di sini ya. Ini pusaka di tempat ini banyak sekali Mas. Ada beberapa kalau saya lihat yang masih terpendam. Ada beberapa yang sempat mungkin sudah sempat ada sesuatu yang menimpa. Iya. Sudahlah, biasa itu bagian dari fenomena spiritualnya semacam itu. Ada beberapa yang sudah sempat terangkat Mas, pusaka itu. Coba dengan Pak siapa Pak? Salamun. Pak Salamun. Iya. Pak Salamun bisa tunjukkan Pak pusaka yang pernah terangkat itu seperti apa? Oh itu ya Pak ya. Ini di sini Pak. Tempatnya di mana Pak? Di dalam itu ya Pak ya? Monggo. Tempatnya kayaknya ini di sini. Yang ini di Togor dekat Cerobong Pak. Oh, Cerobong di sana ya. Iya. Itu yang kerisnya ini di tengah Pak. Di tengah di mana? Di tengah pabrik. Ini kalau saya lihat peradabannya cukup tua Mas Arsa. Iya. Ini dari bahan perunggu ya, semacam kuningan semacam itu, dan ini bentuk semacam dewa dalam kepercayaan agama Hindu atau Buddha ini? semacam Hindu ya kalau saya lihat ya. Jadi ini usianya sudah cukup tua sekali. Ini barang peninggalan yang dulunya ini biasanya diletakkan di salah satu tempat peribadatan pada zaman itu untuk disembah, dipuja, dan ada terdiri dari beberapa bentuk. Jadi ini sisa-sisa dari peradaban animisme zaman itu ya. Dan cemeti ini juga dalam kurun waktu yang berbeda dengan ini, tetapi ini cemeti ya ceritanya. ini cemeti, ini kan cambuk ini sebenarnya ya, karena cuma terbuat dari bahan perunggu, jadi ya itu juga keris itu juga sama. Jadi saya pikir masih banyak mustika lain yang belum keluar dari tempat ini. Ini Pak Salamun bilang Ya. dia menemukan ini, contoh yang ini tergeletak. Nah katanya kalau nggak salah itu harus diambil dulu baru bisa. Ya ada beberapa yang begitu, tapi kalau memang sudah waktunya, sudah ini ya, dengan kehendak Allah
segala sesuatu itu menjadi mungkin ya kalau saya pikir. Jadi cuman yang penting sekarang keberadaan benda-benda ini tetap tidak menjadikan kita menduakan Allah ya. Ini sebatas kita hormati, kita rawat sebagai satu peninggalan bersejarah kalau saya pikir, dengan segala toh kekuatannya apapun tetap berasal dari yang di atasnya. Nah, Pak Leo, maaf ini kalau saya sedikit kasar, di benda-benda ini sekarang ini masih ada isinya Pak Leo? Kalau dikatakan isi, karena begini Mas, orang-orang zaman dahulu kalau membuat satu benda, terutama benda-benda semacam ini, selalu mereka harus melakukannya dengan ritual tertentu. Mereka puasa, mereka entah itu disebut dalam bahasa spiritualnya mati geni segala macam, sehingga saat mereka mengisi benda-benda tersebut dengan satu permohonan, dengan satu doa kepada Tuhan tentunya khususnya, supaya benda-benda ini juga terisi dengan sesuatu yang tentunya menjadi maksud dari si pembuat, untuk diisi untuk kewibawaan atau apa zaman dulu. Nah, sehingga kalau kita bicara pengaruhnya sampai sekarang ya tentu dengan berjalannya umur, tergantung kita menanganinya semacam apa, ya itu sangat bervariasi sekali. Jadi kalau saya pikir ini semua kembali kepada kekuasaan yang di atas. Ini sebatas hanya satu alat yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia tentu dengan seizin Allah. Nah, benda sekecil apapun di atas muka bumi ini kan pasti punya tujuan diciptakan oleh Tuhan, punya arti ya. Jadi ini tergantung bagaimana betul. Jadi bagaimana kita menyikapi persoalan benda-benda ini gitu. Pemirsa, dimanapun tim percaya nggak percaya mengungkap sebuah lokasi misteri, di sana juga kita menemukan adanya fenomena alam gaib dan juga benda pusaka seperti ini. Ya, percaya nggak percaya, bagaimana Anda menyikapinya? Apa yang Anda bayangkan tentang roh dan makhluk halus? Menelusuri keberadaan mereka memang merupakan satu hal yang sangat menarik. Ditambah lagi kita sebagai manusia memang memiliki rasa penasaran yang sangat besar. Dan saya Arzetti Bilbina mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.